Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Wenti Agustin SP. Tanaman yang berbuah lebat tentunya akan membuat kita merasa senang. Namun tidak semua tanaman dapat berbuah dengan cepat. Hal tersebut tergantung dari bagaimana cara kita melakukan pemeliharaan yang akan kita terapkan. Ulasan kali ini akan memberikan informasi mengenai cara membuat tanaman cepat berbuah, sehingga Anda tidak perlu cemas lagi ketika tanaman Anda sulit untuk berbuah. Ikuti terus video saya kali ini ya. Sebelum kita melakukan tindakan terhadap tanaman buah, terlebih dahulu kita cari tahu apa syarat agar tanaman cepat berbuah. Syarat agar tanaman cepat berbuah, yang pertama, tidak menanam bibit tanaman yang berasal dari bibit yang mandul. Kedua, lingkungan sebagai media tanam harus sesuai syarat mulai dari iklim, sinar matahari, dan curah hujan. Yang ketiga, kondisi tanaman harus sehat dan terbebas dari segala jenis hama serta penyakit. Penyebab terjadinya keterlambatan tanaman untuk berbuah. Yang pertama, usia tanaman belum mencapai batas umurnya. Kedua, menggunakan pupuk nitrogen atau N secara berlebihan, sehingga menyebabkan tanaman terlalu rimbun dan membuat tanaman kekurangan cahaya. Yang ketiga, jenis tanaman yang hanya dapat berbuah apabila terdapat bunga jantan yang berada di dekatnya. Keempat, tanaman bisa saja menjadi mandul ketika terjadi mutasi gen atau perpindahan keturunan. Yang kelima, bunga jantan dan bunga betina belum masak sesuai dengan waktunya sehingga menyebabkan pembuahan menjadi gugur. Untuk mencegah terjadinya keterlambatan tanaman untuk berbuah, maka perhatikan syarat yang harus digunakan dan perhatikan juga apa yang sekiranya menjadi penyebab tanaman tidak dapat berbuah. Apakah dari jenis tanamannya atau dari segi media yang tidak mencukupi dan lain sebagainya. Biasanya tanaman akan berbunga sebelum menjadi buah. Namun, bagaimanakah jika tanaman sudah dipenuhi dengan bunga yang lebat namun tidak juga kunjung berbuah? Penyebab tanaman tidak kunjung berbuah meski berbunga lebat. Yang pertama, kurangnya zat nitrogen yang seharusnya ada di dalam air. Kedua, kurangnya sumber air di dalam tanah. Ketiga, batang bagian bawah pada bibit okulasi sangat buruk. 4. Adanya serangan hama dan penyakit. 5. Iklim yang tidak bersahabat, yaitu hujan yang terlalu deras, angin yang begitu kencang, dan kemarau yang berkepanjangan. 6. Tidak menyemprotkan pupuk daun dengan waktu yang tepat. Bagaimana cara mengatasi masalah tanaman tidak kunjung berbuah? Ketika tanaman buah mendapatkan masalah dalam pembuahannya, maka Anda dapat memperhatikan lingkungan tanam. Apabila lingkungan tidak cocok, maka ganti dengan lingkungan tanam lainnya. Ketika tanaman tumbuh dengan kesuburan yang berlebihan, sehingga daunnya lebih lebat dan juga lebih rimbun, maka lakukan pemangkasan. Metode pemangkasan. Untuk dapat mempercepat tanaman berbuah, maka lakukanlah cara pemangkasan dengan benar. Pada metode pemangkasan terdapat 3 cara, yaitu secara ringan,
sedang, dan juga berat. Pemangkasan ringan dilakukan untuk membuang bagian ranting yang sudah tidak lagi produktif. Kemudian, pemangkasan sedang dilakukan untuk membuang bagian cabang-cabang tanaman yang sudah rusak dan juga membuang bagian ujung-ujung tanaman yang bercabang. Kemudian yang terakhir yaitu pemangkasan berat yang dilakukan untuk meremajakan kembali tanaman yang sudah berusia tua. Tujuan dari pemangkasan berat ini yaitu untuk memperpendek tanaman sehingga buah yang masak dapat dipanen dengan sangat mudah. Metode pemangkasan adalah salah satu cara mengatasi masalah tanaman yang tak kunjung berbuah. Pemangkasan ini tidak dapat dilakukan begitu saja. Anda juga harus memperhatikan bagaimana kondisi dari lingkungan tanaman. Untuk bagian ranting tanaman dapat dipangkas dengan menggunakan gunting pangkas, dan untuk batang serta dahan dapat dipangkas dengan menggunakan gergaji. Di dalam proses pemotongan dilakukan dengan arah miring dan lebih ke dalam agar saat hujan tiba, air tidak mudah mengguyur luka tanaman yang baru saja dipotong. Hal ini untuk mencegah terjadinya infeksi. Untuk bekas luka tanaman dapat dicat dengan menggunakan cat, ter, dan parafin. Hal ini dilakukan untuk menghindari hama dan juga penyakit. Agar tanaman dapat berbuah sesuai dengan yang diharapkan, maka Anda harus melakukan pemangkasan secara berkala. Jika metode pemangkasan sudah berjalan dengan baik, maka selanjutnya yaitu melakukan metode pelilitan. Metode pelilitan biasanya dilakukan dengan cara melilit pohon. Cara tradisional ini sudah sering dilakukan pada zaman dulu untuk mempercepat pertumbuhan buah. Dengan melilit pohon, maka proses pengangkutan zat karbohidrat yang berasal dari fotosintesis akan menjadi terhambat sehingga bagian akar tidak menerima zat karbohidrat dan timbullah zat makanan yang menimbun dan pada akhirnya akan merangsang terjadinya pembungaan yang berujung pada pembuahan. Melilit tanaman dapat dilakukan dengan menggunakan kawat yang diikatkan pada tanaman sekencang mungkin. Bagian yang harus dililit yaitu batang utama, kemudian batang primer, dan yang terakhir adalah cabang tanaman. Cara berikutnya yaitu dengan metode melukai tanaman. Cara ini dilakukan dengan sangat hati-hati karena jika terjadi kesalahan sedikit saja, maka tanaman akan menjadi terluka dan bisa menyebabkan tanaman menjadi mati. Kulit batang tanaman dicacah dengan cara yang tidak beraturan. Gunakan cat, ter, atau parafin untuk menutupi bekas luka dengan cara dioleskan. Hal ini bertujuan untuk menghindari infeksi yang dapat menyerang luka tanaman. Metode pemotesan tunas cabang. Metode ini hampir sama dengan metode pemangkasan, hanya terfokus pada ujung tunas saja. Tujuannya untuk menghambat terjadinya pertumbuhan pada tunas
yang dapat menyebabkan ukuran cabang tunas semakin memanjang. Dengan metode ini, maka zat makanan yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan cabang tunas dapat dicegah, hingga terjadi penimbunan yang kemudian digunakan untuk pertumbuhan daun. Metode melengkungkan dahan atau cabang. Dahan atau cabang yang tumbuh tegak lurus sulit menumbuhkan bunga. Oleh karena itu, dahan ini harus dihambat pertumbuhan vegetatifnya dengan melengkungkannya sehingga posisinya mendatar. Caranya, dahan atau cabang Anda tarik ke bawah menggunakan tali, kemudian diikatkan pada pasak. Kalau posisi dahan menegak, maka hormon auksinlah yang berperan, sehingga tanaman lebih terangsang untuk menumbuhkan tunas-tunas baru. Sebaliknya, kalau dahan tadi telah ditarik sampai posisi mendatar, maka etilen akan mempengaruhi tanaman agar segera menumbuhkan bunga. Biasanya, pelengkungan ini disertai dengan perompesan daun untuk merangsang pertumbuhan tunas baru. Pelengkungan dahan ini membuat pertumbuhan tunas terhambat. Sebaliknya, dengan pelengkungan, proses asimilasi justru semakin menjadi lebih besar, sehingga produksi karbohidrat dalam daun meningkat. Sementara itu, karena dahannya dilengkungkan, maka penyaluran karbohidrat menjadi tertahan. Akibatnya, karbohidrat lebih banyak menumpuk di bagian-bagian batang yang bakal menumbuhkan tunas bunga yang nantinya membuat tanaman cepat berbuah. Proses pemupukan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi cepat tidaknya tanaman dapat berbuah. Untuk mempercepat tanaman berbuah, juga sangat diperlukan pemberian pupuk sebagai nutrisi tanaman. Pemberian pupuk dapat dilakukan ketika usia tanaman sudah menginjak 25 hari. Untuk pemberian pupuk yang baik dapat dilakukan secara rutin pada setiap 3 bulan sekali atau bisa juga 2 kali dalam setahun. Waktu pemupukan dapat dilakukan pada awal musim penghujan atau awal musim kemarau. Kebijakan harus dilakukan pada saat memberikan pupuk pada tanaman buah, yang artinya penggunaan pupuk tidak dapat melebihi dosis pemakaian. Biasanya, pupuk diperlukan pada saat tanaman sedang berproses untuk melakukan pembungaan dan juga pembuahan. Tanaman cepat berbuah juga tidak lepas dari proses bagaimana pengairan terhadap tanaman tersebut dilakukan. Manfaat air untuk tanaman buah yaitu sebagai media untuk melarutkan zat-zat yang nantinya akan diserap oleh tanaman dan dapat memudahkan proses pengangkutan. Proses pengairan dapat dilakukan secara berkala atau setiap hari kecuali jika media tanam masih terlihat basah. Inilah penjelasan singkat cara tanaman cepat berbuah lebat. Semoga menjadi inspirasi, menambah wawasan, dan bermanfaat untuk Anda. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.